Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arifin dari Program Studi Teknologi Informasi Semester 4 Universitas Harapan Bangsa. Jadi kali ini saya akan menunjukkan proyek yang saya buat untuk ujian akhir semester pemrograman web di semester 4 ini yang berjudul SIPM. Baik, yang pertama untuk dalaman landing page-nya dulu ya. Arifin.tes. Baik, yang pertama kami membawakan tema mengenai SIPM, yaitu Sistem Informasi Penunjang Mahasiswa, di mana ini untuk mendukung Anda sebagai mahasiswa untuk menjalankan aktivitas baik akademik maupun di luar akademik. Untuk layanan kami, ada 3 fitur yang kami highlight. Yang pertama, fitur rangkuman, kemudian fitur tugas, dan fitur liburan. Baik, untuk penjelasan fiturnya, yang pertama rangkuman materi. Ini memungkinkan Anda untuk mencatat setiap pertemuan secara real time gitu ya. Kemudian manajemen tugas untuk membantu Anda dalam mengatur dan mengingatkan tenggat waktu tugas kuliah. Yang terakhir ada manajemen liburan. Di sini kita bisa merencanakan mau liburan kemana eh, dan siapa aja gitu, agar untuk merefresh setiap semester agar tidak terlalu stres gitu ya. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke halaman utamanya. Baik, di sini merupakan fitur autentikasi di mana kita harus login terlebih dahulu untuk memastikan bahwa yang menggunakan aplikasi ini tuh orang gitu ya. Ada 2 role atau hak akses yang saya buat di sini. Yang pertama admin, ini untuk mengatur jadwal kuliah, mengatur mata kuliah, terus mengatur dosen, dan mengatur data prodi gitu ya. Kemudian yang kedua ada role student atau mahasiswa. Ini hanya fokus untuk menggunakan aplikasi ini saja. Jadi dia bisa melihat jadwal, namun tidak bisa mengedit. Dia bisa membuat catatan, dia bisa membuat tugas, mengatur tugas, dan dia bisa membuat atau mengikuti forum yang sudah dibuat oleh admin untuk healing gitu ya. Yang pertama ingin saya tunjukkan adalah login menggunakan akun admin. Username-nya admin, password-nya disesuaikan. Untuk halaman dashboard admin, dia akan diberitahu bahwa Anda login sebagai admin, dan untuk sidebar-nya di sini ada beberapa. Yang pertama event, schedule, student, lectures, course, dan study program. Yang pertama yang harus disiapkan adalah data lectures. Karena di sini seharusnya ini tuh berintegrasi dengan sistem akademik kampus. Jadi untuk demonstrasi kali ini saya menggunakan data dummy dari Seeder untuk menggenerate beberapa nama dosen di sini. Jadi kita juga bisa melihat beberapa dosen yang sudah saya buat di sini. Yang pertama ingin saya tunjukkan adalah fitur untuk menambahkan dosen. Di sini ada button Add Lecturer untuk menambahkan data dosen. Kolom pertama yang perlu diisi adalah nama lengkap. Misalkan saya sebagai dosen, Arifin Eskom gitu.
Untuk alamat emailnya adalah Arifin. Ini contoh saja. Nomor HP-nya misalkan. Kemudian kita klik simpan. Nanti otomatis ketambah gitu ya. Di sini saya cari saja di sini Nur Arifin gitu ya. Nah, ini muncul. Ini saya menggunakan pagination dan data tables gitu ya di sini untuk mempermudah pengguna dalam mencari atau menemukan data yang sudah ada. Dan ini juga baik untuk kesehatan server karena data yang di load itu secara pagination gitu. Misalkan di sini saya mengedit dosen Nur Arifin ini mau ditambahkan gelar MCOM gitu ya. Lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah diedit. Kemudian ketika saya menghapus dosen ini, maka akan muncul alert SCPM Project Me. Are you sure? Klik OK saja. Nanti ketika saya cari Nur Arifin, maka tidak ada ya. Sekarang sudah dihapus. Itu untuk fitur pertama. Kemudian fitur kedua yaitu data course. Di sini juga saya menggenerate beberapa data course. Untuk aksinya juga sama, nambah, edit, sama hapus. Kemudian fitur selanjutnya adalah study program. Ini kan masih kosong. Misalkan saya contohkan menambahkan data prodi teknologi informasi. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih satu kaprodi gitu ya. Dalam hal ini saya contohkan Imam Ahmad Asari Eskom Mkom sebagai kaprodi dari teknologi informasi. Klik simpan. Nah, nanti ini muncul teknologi informasi. Dan kita juga bisa mengedit untuk misalnya ganti kaprodi gitu. Jadi Pak Jatmiko misalkan. Nanti dia jadi leadernya jadi Pak Jatmiko. Saya balikin ke Pak Imam dulu. Kemudian setelah tiga data tadi sudah ditambahkan gitu, kemudian saya lakukan setup di schedule. Di sini tuh sebagai jadwal mata kuliah di suatu prodi dan di semester itu. Gitu. Dalam contoh ini, saya akan menambahkan data jadwal mata kuliah baru untuk angkatan 2022. Berarti kan semester 4, contoh kasus ini. Terus milih prodinya adalah teknologi informasi. Jadi untuk prodi teknologi informasi semester 4, angkatan tahun 2022. Klik simpan. Nah, ketika diedit, ini bukan mengedit nama dari studi program ataupun tahun dan semester, namun mengedit jadwal mata kuliah di prodi tersebut. Dalam contoh ini, saya akan menambahkan di hari Senin. Untuk course-nya adalah microprocessing, dimulai jam 7.50, kemudian selesainya jam 12.50. Untuk ruangannya, saya contohkan di lab komputer dasar. Nah, misalkan saya mau menambahkan satu baris lagi di bawahnya ini untuk hari Selasa, misalkan mata kuliahnya adalah analisis desain sistem informasi. Untuk jam waktu mulainya juga sama, 7.50.
Jam selesainya jam 12.50 juga. Untuk ruangannya di lab jaringan misalkan. Kemudian jika saya mau menambahkan lagi sama klik yang arrow bawah ini, tinggal disesuaikan untuk isinya. Contoh kali ini saya akan menambahkan 2 saja. Save change. Kalau misalnya nanti ada revisi, kita bisa ngedit sini juga ya. Misalkan ini ditukar nih. Jadi untuk microprocessor di laboratorium jaringan, kemudian untuk ADSI di laboratorium komputer dasar. Save, gitu kurang lebih. Kemudian setelah ini apa? Fitur yang terakhir adalah fitur event, di mana ini untuk menambahkan planning kita dalam kasus ini liburan. Jadi nantinya berbentuk forum gitu ya. Pertama, kita contohkan tambahkan event, misalkan di Pantai Pangandaran gitu ya. Untuk slot ini adalah jumlah orang yang bisa mengikuti event ini. Gitu. Misalkan 10 orang. Terus event date-nya kapan event ini dilaksanakan? Misalkan 31 Juli 2024. Terus kontak personnya ini adalah user yang menjadi inti dari acara ini ataupun yang menginisiasi acara ini gitu ya. Atau mungkin bisa juga dikatakan sebagai yang mengajukan acara ini. Misalkan saya sendiri, Nur Arifin. Kita save. Nah, untuk edit paling dia bisa mengganti untuk kuotanya dan tanggalnya. Misalkan saya tambahkan kuotanya menjadi 15 gitu ya. Untuk tanggalnya sama. Simpan. Nah, ini slotnya ganti jadi 15. Kemudian fitur selanjutnya itu fitur profile, di mana di sini ditunjukkan role-nya apa, terus akun age-nya, ini umur akun 40 menit yang lalu. Kemudian di halaman setting atau user setting, kita bisa mengganti gambar ya di sini. Misalkan ini kan gambar defaultnya kan logo SIPM gitu ya. Dalam hal ini saya contohkan untuk mengganti menjadi logo ipincam.corp ini ya. Kita tinggal drop saja ke sini. Nah, ketika checklist berarti uploadnya sudah selesai dan kita bisa refresh di sini. Nanti otomatis logo yang di sebelah kanan ini berganti. Jadi logo yang baru itu atau foto yang baru itu. Kemudian kita coba untuk mengedit nama dari admin ini, misalkan admin SIPM. Untuk username-nya sama misalkan. Update. Nah, secara otomatis admin ini yang sebelah kanan atas dia akan ganti namanya. Untuk password juga sama karena ini contohkan change password. Ya. Mungkin itu untuk halaman adminnya. Kemudian saya akan beralih ke lingkup di studentnya. Yang pertama, saya akan registrasi terlebih dahulu ya. Nah, di kolom registrasi kita harus mewajibkan memasukkan nama, username, email, password, 2 kali passwordnya ya. Karena di sini saya akan menunjukkan satu fitur tambahan dari aplikasi ini, yaitu bisa login menggunakan Google. Jadi saya contohkan saja di sini login sebagai menggunakan Google. Kemudian saya pilih email yang ini ya misalkan. Nah, kalau aman, maksudnya akunnya kita verifikasinya aman, maka dia bisa login nih. Bisa dicek di halaman profile.
Aman ya. Di elemen setting juga sama. Nah, secara default username dari login dengan Google itu kami tambahkan tanggal di sini ya. Oke, baik. Untuk fitur yang bisa didapatkan sebagai student atau mahasiswa, di sini ada healing, schedule, summary, task. Di mana untuk schedule ini adalah untuk melihat jadwal mata kuliah yang sudah dibuat admin sebelumnya, yang dibuat tadi itu. Misalkan di sini saya melihat untuk jadwal semester 4 Prodi Teknologi Informasi. Nah, ini benar-benar kita hanya mendapatkan informasi jadwal ini, dan kalau perlu kita butuhkan untuk mencetak, kita print saja di sini. Di print nanti jadi PDF gitu ya. Baik, di sini adalah hasil dari cetak dari jadwal kuliah ya. Jadi di sini dicetak untuk sistem informasi penunjang mahasiswa, jadwal untuk program studi teknologi informasi tahun 2022 semester 4 gitu ya. Itu yang digenerate oleh aksi print ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah summary. Jadi di summary ini kita bisa mendapatkan beberapa catatan penting ataupun yang pribadi gitu ya untuk kita. Dan catatan ini pun nggak bisa dilihat oleh admin sama sekali. Jadi benar-benar yang membuat catatan itulah yang bisa melihatnya. Contohkan di sini saya akan menambahkan satu catatan. Subjeknya adalah uh, guideline pemrograman lanjut web. Untuk labelnya bisa dikosongin nggak apa-apa. Kalau nggak, contohnya di sini kuliah gitu ya. Labelnya kuliah, kategorinya kuliah. Terus di bagian body ini adalah untuk isi dari catatan ini. Saya contohkan maksimal 11 Juli 2024. Simpan. Nah, kita juga bisa melihat, mengedit, dan menghapus. Saya contohkan untuk melihat dulu. Nah, jadi untuk melihat ini, kita hanya benar-benar bisa melihat full layar gitu. Ini untuk labelnya, sini juga untuk kategorinya. Misalkan saya edit untuk bodinya, masih 11 Juli, terus ditambahkan, di-upload ke YouTube. Update gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, 11 Juli di-upload ke YouTube. Dan fitur ini saya kira penting ya untuk catatan pribadi masing-masing agar bisa terorganisir gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah task atau manajemen tugas. Menariknya di sini saya contohkan tambahkan satu tugas lagi, dan ini lingkupnya juga yang membuat yang bisa melihat ataupun mengedit, menghapus gitu. Untuk admin pun nggak bisa lihat apa yang sudah kalian saya buat gitu ya. Contohkan di sini saya menambahkan tugas dengan nama record pemrograman web. Deskripsinya adalah, misalkan contohnya di sini rekam video presentasi untuk pemrograman web. Tanggal deadline-nya misalkan 11 Juli 2024, jamnya jam 11 siang gitu ya. Untuk prioritasnya saya jadikan high karena ini penting gitu ya. Untuk pilihan mata kuliahnya
Saya pilih pemrograman web. Simpan. Nah, ketika prioritasnya merah, maka dia menandakan bahwa warna labelnya ini merah, dia menandakan bahwa ini tuh prioritas tinggi gitu. Dijelaskan juga di sini untuk subjeknya, terus deadline-nya jam berapa gitu ya. Terus status awal itu belum dimulai. Jadi, ketika saya ingin mengganti statusnya ini, saya klik di bagian tombol status, terus ganti saja sebagai on progress. Misalkan, save change, nanti otomatis status yang kita perbarui tadi jadi on progress. Terus saya contohkan lagi untuk menambahkan satu tugas baru, itu PKM Dikti gitu ya. Deskripsinya adalah pengabdian, sorry, program kreatif untuk PD Dikti gitu ya misalkan. Untuk deadline-nya 17 Juli jam 10 misalkan. Kemudian untuk prioritasnya medium. Untuk course-nya contohkan di sini sistem digital gitu ya. Simpan. Nah, untuk prioritas sedang itu labelnya oranye gitu ya. Nah, misalkan di sini saya akan mengganti statusnya ini sebagai selesai atau di cancel deh, cancel. Kemudian klik save, berarti cancel. Kemudian saya tambahkan satu tugas lagi, yaitu LMS gitu ya, misalkan project LMS. Deskripsinya proyek LMS untuk sekolah dasar. Terus deadline-nya misalkan saya jauhkan saja di Agustus tanggal 30 pukul 10.50. Prioritasnya rendah berarti ya. Untuk course-nya misalkan ADSI. Kemudian simpan. Nah, untuk project dengan untuk tugas dengan prioritas rendah, dia akan berwarna hijau. Misalkan di sini saya akan ganti statusnya menjadi complete gitu ya. Nah, untuk complete juga hijau ya untuk labelnya. Saya juga bisa mencari misalkan PKM, nanti dia muncul ke PKM Dikti gitu ya. Ini untuk paginasi ini saja sih. Fitur terakhir yaitu healing, di mana di sini saya bisa memilih conversation chat di bagian sidebar di sini. Nah, di sini tadi kan admin sudah menambahkan kota Pangandaran gitu ya, atau Pantai Pangandaran di 31 Juli 2024. Nah, di sini kita juga bisa berdiskusi ya untuk untuk acara ini gimana diskusinya gitu ya. Ini contoh saja untuk data-data daminya. Nah, misalkan saya ada minat untuk mengikuti healing ini ya, acara healing ini. Saya klik aja registrasi di sini, nanti dia akan pesan konfirmasi. Jika ya understood, maka nanti terdaftar di slot tadi ya. Kita juga bisa mendapatkan beberapa pesan di sini untuk diskusi. Kemudian untuk halaman profil tadi sudah.
Nah, di bagian profil ini adalah statistik dari mahasiswanya ya. Misalkan dia sudah membuat summary sebanyak 5.000, terus tugasnya juga 1.000 lebih, healingnya udah pernah mengikuti selama 2.000 tempat, gitu. Terus aktivitasnya di forum juga udah banyak misalkan. Terus saya coba untuk mengganti foto ya, di foto untuk student gitu. Ini foto saya. Nah, ini berhasil. Ketika di refresh, ini fotonya berubah jadi yang sudah saya perbarui tadi. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan membahas mengenai teknologi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan hosting, menggunakan Apache dan MySQL. Kemudian untuk servernya sendiri saya menggunakan Ubuntu 20. Untuk framework-frameworknya saya menggunakan Bootstrap, terus jQuery, Moment, Data Tables, dan Dropzone gitu ya untuk mengupdate foto profil tadi tuh. Terus Bootstrap Icon dan Alpine.js. Kemudian untuk teknologi bahasa pemrograman yang saya pakai adalah Laravel 11. Ini tuh framework HP yang cukup populer. Dan untuk struktur kodenya, ini untuk struktur controller ya. Saya bagi jadi dua role gitu, mengikuti role. Yang pertama admin. Sini ada untuk manajemen course, event, lecture, schedule, untuk manajemen student juga tadi, dan untuk study program. Kemudian untuk controller di bagian student itu bisa mengganti status tugasnya. Untuk forum healingnya, schedule-nya tadi bisa melihat saja. Terus summary untuk catatan, tas untuk tugas. Di sini mengikuti untuk profil dan file controller untuk manajemen upload file gitunya. Terus di bagian view juga saya pisahkan untuk admin dan studentnya gitu. Jadi untuk struktur kodenya itu dimulai dari view dulu. Yang pertama view misalkan. Nah, di sini admin course gitu ya. Nah, di sini tuh dia redirect route ke route ini admin terus course gini ya. Saya pakai route resource. Nah, di route resource ini saya memanggil uh, metode index ini. Kemudian diteruskan ke admin course index yang halaman tadi dengan beberapa data course yang sudah dibuat di database. Untuk fungsi store juga sama. Ini validasi dulu, terus dibikin, kemudian diredirect ke halaman sebelumnya. Untuk update juga disesuaikan kolomnya. Ini kan hanya mengupdate nama dan SKS saja. Untuk menghapus ini tidak memakai metode soft delete. Jadi kalau dihapus benar-benar hilang gitu ya. Untuk penekanan role-nya berada di model user gitu ya. Model user. Di sini ada beberapa relasi ke event, terus ke files, summaries, task, sosial akun untuk yang login sebagai login menggunakan Google gitu. Nah, di sini untuk
penekanan role-nya hasrole, dia menggunakan hasrole. Terus ketika registrasi, kan di autentikasi ya. Terus registrasi, ketika user baru meregistrasi, dia akan otomatis menambahkan role sebagai student. Karena admin hanya satu gitu. Dan ini untuk kode program Socialite-nya. Saya mengikuti dokumentasi dari Socialite. Untuk yang cetak jadwal mata kuliah itu saya menggunakan Laravel DOM PDF. Dia ada di student schedule. Sini ada print PDF. Nah, di sini saya menggunakan PDF untuk meload view dari PDF schedule. Untuk view-nya sendiri di sini, di PDF schedule. Dia mengeprint apa yang sudah dilempar parameternya data ke view ini. Jadi untuk library yang saya gunakan di sini ada Laravel DOM PDF, Socialite, dan Laravel Permission. Kemudian untuk UI-nya pakai Laravel UI dan Bootstrap. Gitu kira-kira. Untuk repositoriesnya sendiri ada di link GitHub saya. Baik, mungkin itu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.